Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan alumni yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat datang di acara konferensi alumni regional Sumatera bagian utara yang berlangsung dari mulai hari ini tanggal 13 November hingga 15 November tahun 2020. Konferensi kita ini bertemakan kupenuhi panggilan misimu. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya. Di tengah kondisi yang sedang tidak baik ini, sekali lagi Tuhan izinkan hal baik boleh terjadi melalui konferensi ini. Konferensi yang kita ikuti secara virtual, kiranya Tuhan menolong dan memimpin acara ini agar kiranya seluruh peserta boleh mengikutinya dengan baik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan negara kita. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shalom, selamat malam abang kakak rekan-rekan alumni pelayanan mahasiswa. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengizinkan kita boleh tiba pada hari ini, yaitu hari pertama pelaksanaan konferensi alumni regional Sumatera bagian utara pada tahun 2020. Sebagai informasi, Karsu ini adalah Karsu yang ketiga, di mana Karsu yang kedua sebelumnya kita adakan pada tahun 2011 atau lebih kurang 9 tahun yang lalu. Karsu ini diadakan sebagai respon kita akan masih kurang maksimalnya kegerakan misi para alumni di berbagai bidang. Namun kita juga bersyukur jika sudah ada kegerakan misi yang telah dikerjakan oleh para alumni kita di seluruh penjuru Indonesia. Namun kerinduan kita adalah agar lebih banyak lagi rekan-rekan alumni yang menangkap beban dan tergerak untuk melakukan aksi nyata, bermisi di berbagai bidang, baik itu melalui profesi, pekerjaan kita maupun pelayanan yang dipercayakan Tuhan pada kita masing-masing. Tujuan dari dilaksanakannya Karsu ini, yang pertama adalah untuk membukakan kepada kita pentingnya spiritualitas alumni di dalam proses pertumbuhan dan kedewasaan iman kita, supaya kita sebagai alumni mampu bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Sasaran yang kedua, tujuan yang kedua adalah memperlengkapi kita untuk memahami arti, cara, dan memiliki hati untuk bermisi di berbagai bidang. Dan yang ketiga, melalui Karsu ini,
kita dibukakan mengenai tantangan dan peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk melakukan misi. Yang keempat juga, abang kakak dan teman-teman semua, adalah membangun jejaring. Membangun jejaring di antara alumni untuk bisa mengoptimalkan kegerakan misi. Kita bersyukur tadi Pra MC sudah menyapa, ada yang dari Medan sampai di Jayapura juga tadi ada ya, bahkan di luar negeri. Jadi harapannya melalui Karsu ini menjadi tempat di mana kita boleh berintegrasi, kemudian juga melakukan jejaring networking untuk bisa membangun gerakan-gerakan misi di seluruh penjuru tanah air. Dan yang berikutnya sasaran kita, abang kakak dan rekan-rekan semua, adalah yang pertama harapannya melalui Karsu ini, peserta memiliki kehidupan spiritualitas yang sehat. Dan yang kedua adalah peserta memahami panggilan hidup, teologi kerja, dan juga misi. Yang ketiga, diharapkan melalui Karsu ini, peserta juga boleh mengenal berbagai ladang misi, baik itu tantangan dan peluang yang bisa kita lihat nanti di sana. Dan yang keempat adalah diharapkan peserta memiliki hati untuk bermisi, menangkap bebannya, memiliki keterampilan, dan bahkan juga nanti terlibat di dalam pengerjaan misi kita secara efektif. Dan yang kelima, harapan kita adalah terbentuknya kegerakan dan adanya proyek misi para alumni dari daerah Sumbagut ini. Di awal ketika kepanitiaan ini dibentuk, lebih kurang 1,5 tahun yang lalu, kita merencanakan untuk melakukannya secara tatap muka. Namun setelah pandemi COVID terjadi, panitia akhirnya memutuskan, walaupun ya dengan berbagai pertimbangan, kita akan tetap melakukan Karsu secara virtual. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, puji Tuhan, awalnya kita target peserta secara offline hanya 300 orang. Namun kita lihat pada sore menjelang malam hari ini ya, sudah ada 700 lebih yang mendaftar, dan yang sudah join di Zoom kita pada malam ini sudah mencapai hampir 400. Puji Tuhan untuk itu. 450, puji Tuhan. Mudah-mudahan dengan teknologi ini juga, ini bisa memperluas cakupan ataupun jangkauan pelayanan kita ke seluruh pelosok dunia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan, baik itu doa, daya, dan dana dari seluruh rekan-rekan abang kakak alumni, dan juga kesediaan para narasumber kita, dan juga seluruh pelayan acara, dan seluruh volunteer yang telah menyediakan segala sumber daya yang mereka miliki, bakat dan talenta yang mereka miliki, untuk boleh melayani Tuhan melalui Karsu 2020. Harapan kami dan doa kami semoga kita semua boleh menikmati camp ataupun konferensi alumni regional Sumatera bagian utara ini selama 3 hari ke depan, dan kita diberkati, diteguhkan lagi untuk semakin bercahaya, semakin bersinar bagi kemuliaan Tuhan, dan menghadirkan damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Akhir kata, kami ucapkan selamat bertumbuh dan menikmati hadirat Tuhan dalam setiap sesi ibadah, sharing diskusi maupun kapita selekta kita nanti, dan biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dilanjutkan oleh BPC Perkantas Medan. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terpujilah Allah Bapa dan Anaknya, Tuhan anugerahnya, kita masih berkesempatan sesetianya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan secara istimewa, kita telah diberdayakan dalam segala bentuk pelayanan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Abang, kakak, dan saudara terkasih, para pembicara dan para peserta konferensi, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, tentu Indonesia juga termasuk di dalamnya, konferensi ini telah mengalami perubahan dalam beberapa hal, penjadwalannya, dan tentunya perubahan signifikan adalah dari rencana konferensi secara offline menjadi online. Sehingga sekarang kita harus memberdayakan platform teknologi yang ada. Dan dengan ucapan syukur yang melimpah,
kita tetap bisa melaksanakan konferensi alumni regional Sumatera bagian utara ini dengan tema Kupenuhi Panggilan Misimu. Mewakili Badan Pengurus Cabang Perkantas Sumatera Utara, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih serta apresiasi tertinggi kami kepada semua abang, kakak, dan saudara terkasih pembicara yang sudah berkenan untuk berbagi nantinya sharing firman Tuhan, insight, pengalaman, dan peluang ladang pelayanan yang sesungguhnya merupakan misi yang Tuhan bukakan bagi kita semua sebagai anak-anaknya. Kiranya Allah kita terus melanjutkan karya-karyanya melalui abang, kakak, dan saudara terkasih para pembicara. Abang, kakak, dan saudara terkasih pembicara dan peserta konferensi. Bagi para peserta, kami juga menyampaikan terima kasih atas respon dan kesediaannya mengikuti konferensi ini. Peserta kita pada konferensi ini merupakan alumni dari beragam kampus. Mulai dari kampus-kampus yang ada di Medan tentunya, dari daerah seperti Lagu Putih, Buan Batu, dan Pematang Siantar, bahkan juga dari Sumatera bagian utara, Riau, Palembang, dan juga ada dari Padang, Bengkulu. Dan tentunya juga ada dari Jakarta, Pulau Jawa, bahkan juga ada alumni dari kampus di luar negeri, yaitu seperti Jepang dan Taiwan. Ini belum termasuk sekitar 130 peserta yang tidak menyertakan asal kampus. Dan domisili para peserta juga saat ini sangat menyebar dari mulai Medan bahkan sampai ke Papua. Terpujilah Tuhan untuk pertemuan kita di konferensi ini. Abang, kakak, dan saudara kekasih, pembicara dan peserta konferensi yang berbahagia, kiranya melalui konferensi alumni Kristen Sumbagut ini, komitmen, tekad, serta kerelaan kita, baik secara kualitas maupun kuantitas, diperbaharui dan ditingkatkan terus-menerus oleh Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang berbicara nantinya melalui para hambanya, yakni para pembicara. Mohon maaf. Dan mungkin juga melalui interaksi antara peserta, kita lebih lagi diingatkan, diteguhkan, didorong untuk masuk lebih jauh dan memberi diri bagi misinya. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberi dukungan pendanaan untuk pelaksanaan konferensi ini, yang secara khusus pada kondisi sekarang ini sangat banyak dibutuhkan untuk membangun digital infrastructure. Last but not least, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya pada staf yang mendampingi dan semua personel panitia, ketua dan semua anggota panitia, bahkan juga para volunteer yang sudah berjerih lelah, baik secara fisik, mental, mungkin juga emosi, dan bahkan juga memberi dukungan finansial dalam pelaksanaan konferensi alumni Sumatera bagian utara ini. Serta kami juga bersyukur bahwa dalam semua proses dan tahapan konferensi ini, para personel panitia mengalami Tuhan semakin dekat, akrab, dan intim. Abang, kakak, dan saudara terkasih, pembicara dan peserta konferensi yang berbahagia, menutup bagian akhir kata sambutan ini, saya mewakili semua anggota BPT dan PHT Perkantas Sumatera Utara berharap dan berdoa kiranya seluruh rangkaian acara dalam konferensi alumni Kristen, alumni Sumatera bagian utara ini, mulai dari hari ini, pembukaan sampai dengan tanggal 15 November nantinya, menjadi berkat bagi kita semua dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat menikmati konferensi alumni Sumatera bagian utara. May we all have a significantly fruitful conference. God bless us all. Terima kasih. Salam dari kami Badan Pengurus Cabang Perkantas Sumatera Utara. Berikutnya
pada saat ini mewakili Badan Pengurus Cabang Perkantas Sumatera Utara. Dengan ini menyatakan bahwa dengan pertolongan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan anugerah anaknya Tuhan Yesus serta pertolongan dari Roh Kudus, pada hari ini Jumat tanggal 13 November 2020, saya menyatakan konferensi alumni Sumatera bagian Utara 13 sampai dengan 15 November 2020 secara resmi dibuka. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini. Engkau sungguh luar biasa, bahkan juga memberdayakan memakai kami semua, secara khusus juga panitia, yang di dalam steering, di dalam memikirkan, di dalam mengarahkan. Bahkan hari ini, kami bisa menikmati pesta rohani melalui karsu ini ya Bapak. Kami bersyukur untuk semua hamba Tuhan, pembicara yang sudah mempersiapkan diri, yang Tuhan pakai, dan nantinya mereka akan menjadi saluran berkat melalui acara ini. Kiranya Engkau juga yang memberkati. Dan kami berdoa ya Bapak, Engkaulah yang menuntun, Engkaulah yang beracara dari mulai awal hingga akhirnya konferensi ini dijalankan. Dan kami berdoa secara khusus juga untuk acara ibadah awal ini. Tuhan memberkati semua yang mengambil peran di dalam pelayanan ini, baik MC, pemusik, khususnya juga yang menangani peralatan digital ini. Tuhan memberkati. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk Bang Ruli Simanjuntak. Biarlah Engkau berbicara melalui dia, Engkau memakai anakmu, ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Konferensi alumni regional Sumatera bagian Utara resmi dibuka. Terpujilah Tuhan dan layaklah dia disembah. Biarlah seluruh ciptaannya memuliakan namanya. Malaikat membesarkan namanya. Matahari, bulan dan bintang tunduk menyembah dia. Dan kita pun manusia, yang tua dan yang muda, mari memuji, menyembah dia, menyanyikan lagu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Kita nyanyikan bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi, muliakan namanya. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi, yang memerintah dunia, karuna anak darah, yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian,
kita akan masuk ke dalam firman. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk firman yang akan dibawakan oleh Bapak Ulysses Simanjuntak. Mari puji Dia, kita agungkan Dia melalui pujian kita. He is exalted, Dia diagungkan. Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia. Yesus Tuhan, kebenarannya kepada Bapak Ulysses dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sungguh sukacita bisa mengikuti konferensi Karsu pada hari ini, yang dibuka hari ini, dan ini sangat unik karena kita dilakukannya lewat virtual. Alumni yang saya kasihi, yang saya hormati karena mengikuti acara ini, salam sehat dan salam semangat. Hari ini saya diberikan topik untuk membuka camp regional ini, yaitu spiritualitas alumni. Saudara-saudara yang kekasih, dalam spiritualitas alumni ini, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan yang sangat penting buat alumni. Karena saya juga alumni, yaitu yang pertama, mengapa ada kecenderungan bahwa alumni semakin tahun, semakin dia tambah pengalaman, dia bekerja, menjalani kehidupannya, seakan-akan yang dulunya waktu mahasiswa berapi-api, kemudian agak redup dan kurang bergairah ketika menjalani hidup, mungkin bekerja dan berkeluarga. Bahkan ada yang kurang berdampak positif buat masyarakat. Apa yang menyebabkannya? Yang kedua, khususnya dalam menghadapi pandemi yang dahsyat pada masa kini,
yang kejadiannya bahkan 100 tahun yang lalu terakhir, dan itu pun hanya di Eropa, korbannya sampai 50 juta orang meninggal, dan saat ini kita mengalami pandemi yang seperti itu, wabahnya, ya alami oleh seluruh dunia, bukan hanya di Eropa, tapi seluruh dunia. Lebih dari 200 negara terkena akan pandemi yang begitu dahsyat ini. Bahkan saya secara pribadi sangat prihatin di tengah-tengah pandemi ini. Bukan karena umur saya yang sudah di atas 60 tahun dan rentan akan tertular daripada COVID-19 ini. Tetapi ketika mengalami pandemi ini, abang kandung saya meninggal pada bulan Maret. Sangat sedih, saudara, karena terkena COVID ini. Maaf, lembar yang pertama masih. Dan yang kedua, pendeta saya di gereja di GKI Cinere yang umurnya masih 52 tahun pun terkena COVID-19 dan wafat. Saya dekat dengan dia dan sangat sedih. Yang ketiga, bahkan teman saya yang bersama-sama pelayanan, dan saya dulu di HKBP di Kebayoran Baru di Jakarta, dia juga meninggal karena COVID-19. Teman saya yang kuliah dari ITB, satu angkatan, meninggal juga karena COVID-19. Begitu dahsyat akibatnya, bahkan orang-orang yang dekat dengan saya, banyak yang dipanggil oleh Tuhan, sudah wafat. Bahkan yang terakhir, anak muda yang adalah tetangga dekat kami, warga, karena saya ketua RT di perumahan ini, jadi warga kami dan dekat dengan rumah kami, meninggal, dan itu masih usianya 30-an. Saudara-saudara, saya sungguh prihatin dengan pandemi ini, dan ini belum selesai, dan tidak ada yang tahu kapan ini akan selesai. Saya bertanya, saudara, bagaimana pandangan dan sikap alumni ketika menghadapi pandemi ini? Bagaimana sikap Anda? Dan bagaimana pandangan Anda tentang pandemi ini? Supaya Anda bisa bertahan dan bahkan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat yang sedang kebingungan ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang perlu dibangun dan dipelihara dalam kehidupan alumni supaya alumni dapat secara pribadi terus mengalami perubahan, transformasi di dalam dirinya, dan makin bermisi di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya tujuan daripada konferensi ini. Kita berharap bahwa ada gerakan misi yang lebih dahsyat. Bukan hanya pandeminya yang dahsyat, tetapi gerakan misi yang dahsyat. Apa yang perlu dibangun? Mari kita lihat beberapa hal dari firman Tuhan. Next. Lanjut. Kita lihat dari Efesus pasal 6. Saya akan bacakan mulai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-hulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia memberikan ajaran yang jelas tentang keselamatan. Ketika saudara baca tentang dari Efesus pasal 1 dan 2, bagaimana Allah dengan rencananya yang ajaib. Dan dengan wejangan yang nyata kepada jemaat di dalam Efesus pasal 4 dan 5. Dan ketika memasuki pesan yang terakhir, justru Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa jemaat itu harus menyadari bahwa jemaat harus memandang bahwa dunia ini adalah tempat perang rohani, battleground. Sehingga jemaat hendaknya kuat bukan di dalam kekuatannya sendiri, tetapi dalam kekuatan Allah. Karena nggak akan sanggup dia menghadapi peperangan rohani. Dan diminta oleh Rasul Paulus untuk bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang tadi disebutkan. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, pandanglah dunia ini sebagai sesuatu lapangan atau battleground, lapangan untuk bertempur, perang rohani. Dan bersikaplah sebagai prajurit yang siap sedia dan waspada terus dalam perang rohani tersebut. Supaya dikatakan bisa bertahan terhadap tipu muslihat iblis. Karena saudara-saudara yang kekasih, justru banyak orang yang akhirnya bisa gagal hidupnya atau tidak lagi melakukan misi karena tertipu, saudara. Hoax yang dia ikuti. Dia banyak mengikuti hoax. Dan kalau Yesus katakan di akhir zaman itu banyak penyesatan-penyesatan. Ajaran-ajaran yang menyesatkan kalau tidak hati-hati. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat supaya seperti prajurit yang terus waspada akan serangan. Dan jangan tertipu oleh hoax atau penyesatan-penyesatan yang terjadi di sekelilingnya, supaya bisa bertahan. Karena pertahanan kita bisa jebol kalau kita akhirnya tertipu. Tidak bisa membaca, melihat peperangan itu dengan jelas. Bahkan terbawa-bawa oleh orang. Akhirnya sesat. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam peperangan rohani itu tidak cukup untuk bertahan, tapi untuk melakukan perlawanan. Perlawanan ketika menghadapi hari yang jahat. Ya, di dalam Efesus 5, Rasul Paulus mengatakan, pergunakan waktu yang ada. Opportunity, waktu itu adalah kesempatan yang Allah berikan dalam hidup ini. Tapi kalau
tidak dimanfaat kesempatannya, si jahat iblis akan menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan Anda. Maka Rasul Paulus mengatakan, jangan cukup bertahan dengan ditipu sama iblis dengan penyesatan dan segala hoax yang di dalam hidup kita ini banyak sekali, apalagi zaman sekarang hoax. Tapi juga perlawanan harus kita kerjakan. Kita harus perlawanan dengan cara melakukan segala sesuatu misi yang tambah gencar menjelang akhir zaman. Karena waktunya sudah sangat singkat, terbatas. Seperti halnya saudara kalau kita menonton pertandingan sebuah kesebelasan misalnya, Liverpool misalnya. Tidak cukup hanya bertahan, tetapi harus menyerang atau perlawanan. Ya. Tapi jangan perlawanan terus, tapi tidak kuat dalam pertahanan. Maka Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu seperti prajurit yang memandang bahwa dunia ini adalah tempat untuk bertempur secara rohani, a battleground. Maka pakailah segala senjata itu, kebenaran, keadilan, firman Tuhan, berdoa dikatakan oleh Rasul Paulus, dan kerelaan untuk memberitakan Injil dan yang damai sejahtera. Nah, sebaliknya, kalau kita lihat di sekeliling kita, di dunia ini, ya, ada banyak orang memandang dunia ini sebagai tempat bermain, playground, seperti anak-anak gitu ya, playground. Ya, kalau anak kecil itu di playgroundnya adalah di taman dan sebagainya, ada banyak orang yang tambah dewasa, mainannya itu berubah. Tapi tetap dia memandang dunia ini adalah tempat bermain. Dia tidak serius dan sikapnya santai saja di dunia ini. Gaya hidupnya dia hanya ingin menikmati kenyamanan buat diri sendiri. Seperti halnya anak kecil, dia senang dengan mainannya sendiri, dan bahkan sampai dewasa juga banyak orang yang punya mainan. Mainannya macam-macam. Ada mainannya adalah jabatan, mainannya uang, mainannya adalah di hedonisme, dan sebagainya. Tapi dia memandang bahwa dunia ini adalah tempat bermain. Bahkan tidak peduli dengan orang lain. Ya, tidak peduli dengan orang lain, hanya memikirkan buat diri sendiri dan enjoy dengan diri sendiri. Sering orang mengatakan enjoy yourself. Ya senang aja, nggak peduli dengan orang lain. Contohnya di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak orang, saudara-saudara yang kekasih, yang tidak peduli dengan protokol kesehatan. Dia nggak pakai masker, dia nggak menjaga jarak, dia nggak mencuci tangan dengan sabunnya, dia nggak peduli karena dia mungkin masih muda, dia tidak rentan, dia nggak peduli bahwa dia bisa menjadi orang yang bisa menularkan ke orang lain. Dia bisa enak-enak ngopi, dia bisa makan di kafe, dia bisa kumpul-kumpul, bahkan bisa demo, bisa mengadakan perayaan-perayaan rame-rame, dan tidak peduli pada orang lain. Ini adalah sifat dari orang-orang yang di dunia ini sekarang makin banyak orang yang seperti itu. Yang menganggap bahwa dunia ini adalah tempat bermain, a playground. Nah, alumni yang saya harapkan, yang sekarang sedang mendengar kita bersama-sama, sadar dan memandang bahwa this world is not a playground, but a battleground. Seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa dunia ini bukan tempat bermain, saudara-saudara yang kasih. Ini tempat untuk pertempuran. Playground buat orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Hidupnya sudah memperoleh jaminan keselamatan. Sekarang bukannya terus menikmati terus apa yang Tuhan karuniakan dan enjoy dengan dirinya sendiri. Bukan. Hati-hati bahwa si iblis menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali bekerja lebih keras dan menyerang dengan berbagai hoax, dengan berbagai penyesatan akan menjatuhkan orang-orang. Kita diminta untuk memandang bahwa this world is not a playground or battleground, but a battleground. Dunia ini bukan tempat bermain, tapi tempat untuk kita perang rohani. Hidup kita akan berubah makin baik
dan makin bergairah kalau kita memandang bahwa dunia ini adalah bukan tempat bermain. Kalau kita melihat bahwa ini tempat bermain, maka kita akan santai, kita nggak serius, dan mudah sekali kita akan terperosot, dan kemudian akhirnya kita tidak lagi punya semangat melakukan misi. Tidak lagi berkobar-kobar, tidak lagi bergairah untuk melakukannya. Tapi kalau kita melihat bahwa ini adalah perang rohani, maka seperti halnya prajurit, siap sedia dan terus dalam suasana yang siap sedia. Dia akan bergairah terus dan melakukan misi. Bahkan di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis ini, bukannya dia malah diam, tetapi dia malah melihat peluang-peluang. Melihat ada banyak di sekelilingnya orang yang sedang mengalami krisis multidimensi gara-gara pandemi ini. Ada krisis masalah kesehatan, orang banyak yang sakit, bahkan ada yang wafat, ada orang yang mengalami krisis dalam ekonomi, makin miskin, mungkin PHK, tidak memperoleh pekerjaan. Ada orang yang sampai gangguan psikis, frustrasi berat karena pandemi ini tidak berakhir-berakhir, sudah sampai 8 bulan dan lebih. Dalam bidang pendidikan ada banyak krisis terjadi, ada orang bingung bagaimana menghadapi dunia pendidikan yang seperti ini. Mendidik anak apalagi, saudara pasti mengalaminya. Orang yang mahasiswa SMA susah sekolah dengan sampai akhir tahun ini pun masih akan mengalami permasalahan yang sangat serius dalam dunia pendidikan. Bahkan dalam dunia keluarga terjadi krisis. Dalam pandemi inilah banyak terjadi perceraian. Banyak keributan dalam rumah tangga antara suami dan istri, bahkan perceraian. Kondisi krisis yang seperti ini untuk orang yang memandang bahwa dunia ini adalah tempat berperang rohani, melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan misi kepada dunia yang sedang krisis multidimensi ini. Next, mari kita lihat selanjutnya. Lanjut. Nah, bagaimana kita membangun dan memelihara spiritualitas kita supaya kita tetap dalam kondisi fit, secara fit hidup kita dan juga bergairah. Bagaimana caranya? Terutama buat alumni, saya rindu bersama-sama kita membicarakan bagaimana membangun dan memeliharanya. Yang pertama adalah spiritualitas yang terarah. Kalau kita membangun spiritualitas, harus jelas arahnya. Kita tahu bahwa kita sedang lagi membangun sesuatu, mengarahkan sesuatu, diri kita untuk sesuatu. Yang pertama, arahnya harus ke atas. Yaitu semakin dekat kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Yang maha kasih, maha kuasa. Yang kedua, spiritualitas yang kita kembangin itu arahnya harus semakin kita membuat pribadi kita semakin serupa dengan Yesus. Yang ketiga, keluar. Yaitu supaya pribadi kita semakin melayani sesama. Inilah arah daripada spiritualitas yang benar di dalam kekristenan. Yang kedua, itu menghayati perjalanan hidup kita. Kalau kita mau spiritualitas kita terbangun dan terpelihara baik, maka kita harus menghayati perjalanan hidup kita. Jangan sampai hidup kita itu berjalan, maju dengan tahun demi tahun, hari demi hari, tetapi kita tidak melihat, tidak memeriksa bagaimana hidup kita. Sudah sejauh mana kita semakin maju atau semakin dewasa, bertumbuh. Maka caranya adalah demikian. Sehari-hari, harian, lakukanlah waktu teduh dengan teratur. Pada pagi hari biasanya kita lakukan. Kita baca firman Tuhan, kita doa, kita serahkan doa hidup kita kepada Tuhan. Dan pada malam hari kita lakukan eksamen. Artinya apa?
periksalah hidup kita pada malam hari itu. Seakan-akan kita memutar flashback film daripada hidup kita dari pagi, siang, sore, malam. Dan kita memeriksa bagaimana Allah hadir dan memberkati. Atau Allah mengingatkan kita untuk kesalahan. Dan ini perlu kita lakukan tiap hari. Supaya dengan demikian kita semakin bijak menjalani hidup ini. Secara mingguan juga, bagaimana kita menghayati perjalanan hidup. Dengan kita sabat pada hari Minggu. Bukan hanya kita beribadah, tetapi kita juga melihat bagaimana kehadiran Tuhan dalam sepanjang minggu memberkati saudara dan saya. Bekerja, melayani, dan sebagainya. Demikian pula bulanan. Dan tahunan, biasanya saya lakukan adalah adanya retreat pribadi saya. Sebelum tahun baru dan setelah Natal. Bagus sekali kalau kita mengadakan waktu retreat secara pribadi. Supaya dengan demikian kita bisa melihat ke belakang apa yang kita rencanakan sepanjang tahun. Dan kita terbuka akan koreksi. Dan kita bersyukur. Biasanya kalau malam tahun baru seperti halnya nanti kita tanggal 31. Kita men-sharingkan pergumulan kita. Men-sharingkan bagaimana. Saya biasa dengan keluarga saya. Men-sharingkan apa yang Tuhan berkati dan pelajaran apa dan di-sharingkan. Dan memohon pimpinan Tuhan untuk tahun berikutnya. Dengan kita menjalani hidup yang ada siklus harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang teratur, maka kita semakin bisa melihat perjalanan hidup kita itu semakin maju, semakin naik, semakin menyerupai Kristus, semakin bisa makin dekat pada Tuhan, makin bisa melayani sesama. Lanjut. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun spiritualitas diri kita adalah memiliki komunitas Kristen. Next slide. Jangan pernah saudara berjuang sendiri, saudara-saudara. Saya tidak pernah mau berjuang sendiri, karena Tuhan memberikan kepada kita komunitas Kristen, seperti halnya kita ini, alumni ini, di berbagai daerah pun. Ya. Ikutilah selalu kalau kita punya keluarga, buatlah ibadah keluarga tiap hari. Saya bulan ini, saya ulang tahun pernikahan yang ke-36 dengan istri saya, dan sepanjang tahun, sepanjang bulan dan hari kami melakukan ibadah keluarga. Ibadah kalau anak saya sudah sekarang pergi, kami berdua terus tiap hari ada ibadah keluarga tiap hari. Di dalam pandemi ini justru Allah mengingatkan bahwa orang itu kembali kepada basicnya adalah home, keluarga. Karena di Mazmur juga dikatakan bahwa Allah ingin membangun sesuatu, dasarnya adalah rumah tangga, keluarga. Keluarga itu adalah basis daripada sesuatu gereja dan masyarakat, bangsa dan negara. Maka bangunlah spiritualitas yang benar di atas keluarga yang kuat. Yang kedua adalah ibadah gereja yang harus kita terus, jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah yang dilakukan. Pada pandemi ini, kita tahu memang ada banyak orang yang, dan termasuk saya juga tidak bisa menghadiri pernikahan karena ditutup, tapi bersyukur bisa mengikuti ibadah online, bahkan dari luar negeri. Saya bisa menikmati banyak ibadah. Tempat anak saya yang lagi sekolah di Amerika, anak sekolah ada di Inggris, saya bisa mengikuti ibadah dengan anak saya yang ada di luar negeri. Wow, betapa ini adalah anugerah Tuhan. Kemudian, kelompok tumbuh bersama. Jangan sempat saudara meninggalkan. Saya secara pribadi, saudara, sejak saya mahasiswa dan saya menjadi alumni, sampai hari ini, saya sudah umur 64 tahun, dan saya sudah pensiun untuk bekerja, tapi tetap melayani, tetap jadi konsultan. Saya tidak pernah 1 tahun pun meninggalkan ikut kelompok tumbuh bersama. Saya pasti punya kelompok tumbuh bersama. Karena saya tahu bahwa kita perlu punya komunitas yang kuat. Kita tidak bisa berjuang sendirian. Kita perlu support, bantuan dari saudara seiman untuk spiritualitas kita yang bisa kuat. Saya punya KTB profesional, orang-orang bekerja, dan KTB pasutri, keluarga.
Puji Tuhan, semua itu adalah menguatkan, membuat sukacita, dan menopang spiritualitas pribadi kita. Saya juga mengalami hal itu, puji Tuhan. Yang terakhir adalah spiritualitas yang terdisiplin. Jadi nggak cukup spiritualitas yang kemudian semangat, sebentar kemudian hilang. Kita harus membuat hidup kita ini disiplin. Seperti halnya dalam sekarang ini, kita harus disiplin dengan protokol kesehatan. Kita harus juga disiplin rohani kita, spiritualitas kita. Supaya terjadi perubahan-perubahan yang terus-menerus, yang seperti dikatakan dalam Roma 12 ya, dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan kamu berubah menjadi duniawi. Jadi jangan mengikuti duniawi, tapi berubahlah akan pembaruan yang dari batin kita dari dalam. Pembaruan dari dalam keluar. Bukannya seperti bunglon yang kita mengikuti gaya hidup di luar, kita mengikuti dengan pakaian, dengan segala gaya hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan, berubahlah dengan batinmu berubah, spiritualitasmu berubah dengan firman Tuhan, dengan penghayatan hidup, dan itu tercermin dengan kata-kata yang keluar, dengan sikap yang keluar, dan tindakan-tindakan dewasa di dalam iman. Seperti hanya ulat yang menjadi kupu-kupu ya saudara. Itu kalau ulat itu kelihatan masih kelihatan ada kadang-kadang orang takut atau jijik lihatnya. Tapi ketika dia itu menjadi kepompong dan dia mengalami perubahan dan menjadi kupu-kupu, wow, kita lihat menjadi indah ya, dengan colorful dan bisa terbang. Indah dilihat dan dia juga bisa terbang ya. Wah, begitulah hidup alumni yang diubah oleh Tuhan. Kalau dia mengalami terus transformasi yang dari Tuhan, spiritualitas dari dalamnya diubah oleh Tuhan. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Next slide. Nah, saya akan berbicara tentang spiritualitas yang dalam pandemi khususnya ini, saudara. Karena ini sangat khusus, ya. Privilege, saudara, kalau dunia ini mengalami penderitaan seperti ini dan saudara ada mengalami hidup dan seperti saudara dan saya ini, karena kejadian seperti ini tidak dialami oleh orang-orang yang lain. Ketika saudara masih produktif dan ketika saya masih ada dan saudara seperti masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, dunia ini ngalamin penderitaan yang seperti ini. Sebetulnya Yesus sudah mengatakan, saudara, kalau di dalam Matius 24, dia katakan bahwa dia sudah menubuatkan bahwa nanti itu akan terjadi perang, bencana, bahkan wabah akan terjadi. Semua itu adalah akibat daripada dosa manusia, pemberontakan manusia terhadap Allah. Dan Allah memang mengizinkan hal itu terjadi. Nah, iblis berusaha menuju kepada akhir zaman itu, dia menghadang terus kemajuan jemaat. Dengan berbagai godaan-godaan, tantangan-tantangan, bahkan penderitaan, bahkan penganiayaan, termasuk penyesatan-penyesatan yang dikatakan. Dan penderitaan dan penggodaan yang dialami ini adalah dialami oleh jemaat. Saya akan bacakan bagaimana Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat ketika menghadapi penderitaan yang sangat sulit pada waktu itu. Dikatakan firman Tuhan, 1 Petrus 5, ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini searah dengan nasihat Rasul Paulus tadi yang mengatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya Allah, bukan pada dirimu sendiri, bukan pada diri kita sendiri. Sama, Petrus juga mengatakan, ketika menghadapi pandemi, apakah menghadapi penderitaan, jemaat itu harus dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat.
tangan Tuhan yang kuat, karena kita tidak mampu dengan kekuatan diri kita sendiri. Dan Allah yang akan meninggikan kita. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perhatikan saudara, nasihat ini seirama dengan nasihat Rasul Paulus dari Rasul Petrus. Dikatakan bahwa berjaga-jagalah, siap siagalah, waspadalah, karena iblis di balik pandemi ini, di balik penderitaan ini, bekerja keras. Dan kita harus bertahan, tapi juga melawan. Dikatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Karena kamu tahu, dikatakan, karena penderitaan yang seperti ini bukan dialami oleh kita saja, bukan hanya orang Kristen yang di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sulit seperti ini. Jadi kita bersama-sama dan kita sadar bahwa iblis bekerja di belakang ini untuk menjatuhkan banyak anak Tuhan ketika menghadapi penderitaan yang sangat dahsyat seperti sekarang ini. Dikatakan, kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wow. Rasul Petrus mengatakan bahwa penderitaan yang seperti ini seketika. Artinya tidak lama dibandingkan dengan kehidupan yang Allah karuniakan, bahkan kehidupan kekal yang Dia berikan. Ada apa-apanya. Ini singkat. Artinya kita harus memandang bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini, kita harus memandang bahwa ini adalah kesempatan kita yang masih Tuhan berikan, supaya kita boleh diuji iman kita. Spiritualitas kita diuji ketika kita mengalami pandemi seperti ini, penderitaan seperti ini. Allah izinkan kita masih ada dan kita mengalami pandemi ini supaya spiritualitas kita itu teruji. Karena mungkin selama ini kita tenang-tenang saja, kita mengalami sesuatu normal-normal saja, kita tidak ada masalah. Mungkin kita bekerja dengan tenang dan sebagainya, selama ini saudara kerjain dan pelayanan dengan happy dan tidak masalah. Oh, tidak cukup saudara. Yesus juga mengatakan bahwa pada zaman akhir, Tuhan harus menguji iman kita. Dan bahkan kalau dalam kitab Daniel dikatakan, dalam kitab Daniel, saya bacakan dikatakan, Daniel pasal 12, ayat 10 dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Jadi pada zaman akhir, kata Daniel juga dikatakan, ada banyak orang disucikan. Nah, saudara lihat, saudara, dalam pandemi ini, saya melihat lewat banyak YouTube dan banyak kesaksian di dunia. Banyak orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Orang yang tadinya frustrasi dan tidak pernah melihat mujizat, bertemu dengan Tuhan, percaya akan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan mereka disucikan hidupnya. Banyak yang mengenal Kristus karena mengalami pandemi yang seperti ini. Dan melalui media digital ini kita bisa melihat, mendengar langsung banyak orang, kesaksian orang dari seluruh dunia
yang bertobat dan hidupnya disucikan, yang tadinya melawan Tuhan, yang tadinya membenci Yesus, akhirnya bisa percaya dan bahkan mengasihi Yesus. Banyak juga orang yang dimurnikan, yang mungkin selama ini dia sudah mengikut Yesus, ya, tapi dia belum serius. Dia mungkin banyak motivasi-motivasi yang keliru yang dia hadapi. Mungkin dia hanya ingin menikmati saja yang ada di dalam kasih karunia Tuhan, tapi tidak mau menderita, tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan. Hanya enak-enaknya saja, hanya mau ingin dilayani, tapi tidak berani. Maka dikatakan, pada zaman akhir itu akan banyak orang dimurnikan niat-niatnya, ya. Dan yang terakhir dikatakan diuji. Ya, seperti halnya barang itu harus diuji dalam keadaan sulit. Tuhan tidak ingin punya murid yang mudah sekali undur, yang mudah sekali letoy, atau mudah sekali menyerah menghadapi sesuatu. Dia akan menguji orang dengan pandemi ini lewat penderitaan pada kesusahan yang dihadapi. Spiritualitas itu perlu diuji ketahanannya dalam pandemi ini. Tapi janji Tuhan mengatakan, Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan jemaat. Allah tidak membiarkan jemaat itu mengalami kesulitan dan penderitaan itu. Tetapi Allah akan memperlengkapi. Kalau Rasul Paulus mengatakan, pakailah perlengkapan senjata Allah. Ya, firman Tuhan, doa, setiap hari, iman, kerelaan untuk memberitakan Injil. Peganglah kebenaran, keadilan di dalamnya. Allah juga akan meneguhkan Anda dan saya menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Dan dia akan menguatkan, memberikan kekuatan dianya. Saudara akan mengalami bagaimana kekuatan yang dari Allah itu yang menopang kita ketika kita mengalami keadaan-keadaan sulit seperti itu. Bahkan dia mengokohkan jemaat yang ada di seluruh dunia, termasuk saudara yang ada di berbagai daerah. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke seluruh dunia. Tuhan akan mengokohkan jemaat. Tuhan tidak akan membiarkan hal dialami oleh jemaat dan tidak mengalami pembaruan. Next slide, yang terakhir. Nah, sebagai penutup, mari saudara-saudara kekasih sebagai alumni, kita bersyukur masih bisa mengalami hidup pada pandemi ini. Saya tadi di depan sudah mengatakan, saudara, saya sedih, saya prihatin, karena ada banyak orang kekasih-kasih orang yang dekat dengan saya, sudah dipanggil oleh Tuhan. Abang saya, pendeta saya, teman saya di HKBP, teman saya kuliah, bahkan tetangga, warga dari RT saya. Amin. Kesempatan yang langka, saudara, Tuhan berikan kepada saudara dan saya dalam sejarah dunia ini. Karena pandemi seperti ini bisa terjadi 100 tahun sekali dan kita nggak akan pernah lagi melihatnya lagi. Ini adalah dikatakan kairos, ya. Kesempatan yang Allah sediakan buat Anda. Pasti ada maksud Tuhan dan misi Allah mengizinkan pandemi ini terjadi pada masa hidup kita ini. Ini adalah kairos, kesempatan yang Allah karuniakan dan ada maksud Tuhan. Dan misi Allah yang Allah mau kerjakan di dalam pandemi ini terjadi. Nah, mari alumni sadarlah. This world is not a playground, but a battleground. Kalau kesempatan itu diberikan sama kita, lihatlah, pandanglah bahwa dunia ini adalah tempat peperangan rohani. A battleground, spiritual battleground. Kita sadari bahwa kita harus menghadapi
kesulitan, penderitaan, godaan-godaan. Itu adalah konsekuensinya, saudara dan saya mengikut Kristus. Bukan seperti anak kecil ya yang pengen tempat bermain, tempat enak-enak terus, bukan, saudara. Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya saudara dan saya naik kelas tingkat dengan memandang bahwa this world is not a playground, but a battleground, a spiritual battleground. Sehingga saudara siap kalau menghadapi penderitaan pun, kesulitan, godaan, saudara tidak cengeng, tidak mengeluh-ngeluh terus. Sadar bahwa, oh iya, memang inilah konsekuensinya yang saya hadapi sebagai alumni yang mau taat terus kepada Tuhan dan melakukan panggilan Tuhan. Saya harus menghadapi ini. Di dunia kerja saya, ada yang tantangannya menghadapi daerah yang sulit. Ada yang menghadapi banyak orang yang membenci dia di dalam dunia kerjanya. Ada yang menghimpit dia punya karir atau pelayanan-pelayanan kita dihambat. Ada banyak hal itu terjadi dan kita tidak merasa aneh, tidak merasa heran. Ya, Yesus katakan di Matius 24, kalau terjadi yang seperti itu penyesatan dan saudara penderitaan, kesulitan, bahkan terjadi segala sesuatu menyulitkan hidupmu di akhir zaman itu, jangan terkejut, kata Tuhan Yesus, dan jangan takut. Tapi waspada dan berdoa. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, Allah memanggil alumni untuk memiliki spiritualitas dengan pribadi yang makin dekat pada Allah. Itu arahnya. Tuhan ingin dengan pandemi ini, dengan segala yang kita alami, kita semakin dekat pada Allah. Kita semakin membutuhkan kuasa-Nya. Kita semakin mengharap akan penghiburan dari Dia. Nggak ada lagi yang lain. Terutama kita datang kepada Allah, minta kekuatan, kuasa-Nya Dia bekerja menopang kita. Tanpa itu kita nggak akan bisa. Mari dekat pada Tuhan. Itu spiritualitas yang kita butuhkan. Semakin kita mengalami tekanan, mengalami penderitaan, biarlah kita semakin dekat pada Tuhan. Kalau kita kesulitan, kita semakin bisa mencurahkan segala kesulitan kita, air mata kita tumpahkan, hati kita curahkan segala. Saya kalau udah mengalami kesulitan itu, saya berdoa sampai saya menangis dan saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Tuhan sih bilang, Tuhan, you know me, kau tahu aku Tuhan, kesulitanku. Biar kita semakin dekat pada Tuhan. Dan semakin kita serupa dengan Yesus. Budi bahasa kita, perkataan kita, gaya hidup kita, cara berpikir kita, sikap-sikap kita, biarlah kita meneladani Yesus. Bahkan Yesus katakan bahwa pemimpin di dunia ini banyak yang memerintah dengan kuasa, dengan kekerasan. Tetapi aku datang, kata Tuhan, untuk mati dan rela berkorban. Mari saudara mengikuti teladan Yesus untuk rela berkorban buat orang lain di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dan makin melayani sesama. Bukan makin menikmati hanya buat diri sendiri, tetapi melihat dengan kepedulian, membuka mata kita. Di tengah-tengah pandemi ini justru ada banyak orang yang sedang mengalami permasalahan. Ada banyak orang yang frustrasi, ada orang yang kebingungan dengan pekerjaannya, ada orang yang mau bercerai, ada banyak orang yang sudah kebingungan, gak bisa makan, kemiskinan dan sebagainya. Inilah waktunya. Saya mau bertanya kepada saudara, dengan bertambahnya umur dan pengalaman saudara di dalam Tuhan, apakah selama ini saudara makin dekat pada Allah? Apa saudara makin jauh? Apakah saudara mengalami terus perubahan, transformasi sehingga semakin menyerupai Kristus dalam perkataan,
sikap, tindakan kita. Orang semakin lihat apakah kita makin menyerupai Kristus. Dan kita juga harus mengevaluasi apakah selama ini saya semakin bertumbuh rohani saya, apakah saya menikmati sendiri, apa saya melayani sesama dengan lebih banyak lagi. Ini tanda bahwa spiritualitas kita berkembang atau tidak. Spiritualitas alumni harus dibangun dan dipelihara dengan disiplin. Disiplin, kata-katanya itu berasal dari disciple. Murid Kristus harus belajar disiplin. Agar hidupnya itu bisa bergairah. Ya, dengan kita punya waktu teduh yang teratur terus, aktif terus di KTB, terus kita bina terus dari hari ke hari, dan ibadah-ibadah yang teratur, meskipun online dan sebagainya, tetap serius dengan kedisiplinan. Maka orang yang seperti ini akan teruji, ya, tahan banting, ya, resilience dia masih tahan, tidak mudah, patah tidak mudah, letoy tidak mudah, undur, tetapi bisa bertahan menghadapi kesulitan, bahkan teruji imannya. Seperti yang Tuhan inginkan, bahwa mengalami pandemi ini supaya iman saudara dan saya teruji. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus diutus. Yesus katakan, Roh Kudus diutus ke dalam batin saudara dan saya. Allah tidak membiarkan kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita diperlengkapi oleh Tuhan, dikokohkan oleh Tuhan, dan Roh Kudus yang selalu menyertai pergumulan kita. Sehingga kita bisa bukan hanya bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan pandemi ini, bukan. Tetapi juga bisa melakukan misi Allah di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis multidimensi. Pandemi ini akan menguji spiritualitas saudara dan saya. Dan pandemi ini memberikan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi untuk kita alumni melakukan misi yang bertambah gencar di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami multidimensi dampak daripada pandemi dan krisis ini. Saya mengajak saudara untuk alumni yang ada, yang sedang memulai konferensi ini. Mari saudara melihat ke dalam diri saudara masing-masing. Memeriksa spiritualitas seperti apa yang selama ini ada di dalam diri Anda dan Anda kembangkan dan Anda bangun dan pelihara. Yang seperti apa? Arahnya kemana? Dan bagaimana dengan spiritualitas yang Anda miliki sekarang itu Anda memandang pandemi yang nyata-nyata dahsyat, menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia di dunia ini. Kalau saudara salah memandang, sikap saudara pun akan keliru. Dan mari saudara, saya mengajak saudara untuk melihat bahwa pandemi ini juga adalah kesempatan agar saudara dan saya menggunakan kesempatan emas, kairos, yang Allah berikan ini sangat langka ini, untuk kita fokuskan ke dalam misi yang lebih gencar kita kerjakan selama masih Tuhan berikan kesempatan. Mari buka telingamu akan keluhan-keluhan orang yang ada di negeri kita, di daerah-daerah tempat Anda bekerja, tempat Anda melayani,
Buka telinga kita besar-besarkan keluhan-keluhan orang, teriakan orang minta tolong. Buka mata kita dalam konferensi ini. Apa yang Tuhan bukakan, beban-beban yang harus saya lihat. Visi penglihatan yang dari Tuhan supaya saya bergerak, ikut mengambil bagian dalam misi Tuhan. Jangan berpangku tangan. Buka telinga. Buka mata. Ikuti konferensi ini. Allah ingin berbicara kepada Anda. Allah ingin membukakan telinga Anda. Supaya ketika menghadapi masa penderitaan yang sulit seperti ini, saudara bukan menjadi semakin letoy atau semakin lemah, tetapi semakin bergairah, bersemangat, melaksanakan misi Allah yang Allah berikan kepada kita. Amin. Dan akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Saya mewakili panitia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Ulysses Simanjuntak MIN SC yang sudah bersedia menjadi narasumber membawakan tema spiritualitas alumni. Terpujilah Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati dan memelihara kesehatan Bapak Ruli, memberkati setiap pelayanan Bapak. Sekali lagi, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan secara khusus kita seluruh panitia mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk tahun ini ya, Bang. Puji Tuhan.